Hai guys, ketemu lagi di cerita Endasari. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan cerita aku. Kali ini di hari Jumat aku akan bercerita tentang cerita horor. Ada beberapa cerita horor yang akan aku ceritakan di sini dari pengalaman ibuku, dari pengalaman teman-temanku, ataupun mungkin dari pengalaman aku sendiri. Seperti itu guys. Nah, Enda yakin juga kalian pasti punya beberapa cerita horor, entah itu dari orang tua kalian, entah dari tante kalian, atau mungkin dari teman-teman kalian, dan kalian pasti punya banyak koleksi cerita itu kan. Biasa nih kalau kumpul-kumpul kita akan cerita sama teman-teman kita. Jadi pernah nih, gini-gini, wah udah suasananya udah serem dan semuanya udah pada ketakutan. Seru ya kalau bercerita mengenai cerita-cerita horor itu. Nah, di hari ini Enda akan bercerita mengenai cerita horor yang sudah Enda kumpulkan dari pengalaman orang tuaku, sekali lagi Enda juga, kemudian juga dari beberapa teman-temanku. Langsung aja mau dengerin ceritanya? Oke, kalau begitu konsentrasi untuk mendengarkan cerita Endasari horor di hari Jumat ini. Check it out. Oke, cerita pertama ini guys datang dari cerita almarhum ibuku. Ceritanya ini sekitar tahun 70-an, dimana di suatu desa atau kampung gitu, ibuku tuh kayak baru-baru nikah gitu sama bapakku gitu ya. Nah, di kampungnya itu ada seorang nenek-nenek yang sepertinya mengikuti, mempelajari ilmu hitam seperti itu guys. Dan dia itu kayak sakit-sakitan gitu, dan memang kayaknya sudah mau meninggal gitu ya. Nah, jadi ketika dia ini siang hari, si nenek ini hanya tidur-tiduran aja, nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi dia itu kayak lemes, nggak bangun gitu, tapi nggak meninggal, hanya di tempat tidurnya aja. Tapi pada saat malam hari, dia itu bangun selalu ke dapur dan mencari makanan yang ada di dapur. Dia makan semua nasi-nasi dan juga lauk-lauk yang ada di dapur. Setiap hari itu dilakukannya, dan sampai akhirnya keluarganya itu heran kenapa kok bisa itu terjadi gitu ya. Di siang hari dia lemes, tapi kalau di malam harinya kok dia lahap banget makan kayak orang segar gitu. Nah, akhirnya dilihatkan sama orang pintar, dan kebetulan kata ibuku di situ ada orang yang paham seperti itu gitu. Jadi pada saat itu ditanyakan ke orang pintar, dan orang pintar itu berkata bahwa orang pintar itu bertanya sama keluarga si nenek, kapan api atau lilin. Zaman dulu itu kan nggak pakai listrik guys, tapi pakai kayak petromak gitu yang ditempel di dinding, paham kan? Nah itu, jadi kapan api atau lilin di rumah ini secara serentak tiba-tiba mati berbarengan gitu. Secara serentak tiba-tiba mati berbarengan gitu, bup gitu ya. Psh. Ya, jadi mereka memang mengakui di keluarganya itu memang pernah mengalami bahwa lilin atau api di rumah mereka itu mati secara berbarengan. Nah, ternyata pada saat mati secara berbarengan itu adalah momennya, pada saat lilinnya mati itu adalah momen dimana si nenek itu meninggal dunia. Seperti itu. Jadi, siapa itu yang bangun dan bangkit, dan kenapa si nenek itu kelihatan seperti bukan orang mati seperti itu kan? Nah, itulah karena memang dia menganut ilmu hitam, guys. Creepy banget ya, serem banget ya kalau dipikir-pikir seperti itu. Dia itu udah meninggal sebenarnya, tapi dia itu di siang hari hanya tiduran aja, nggak meninggal, dan di malam harinya dia makan dengan lahap sekali gitu. Dan akhirnya singkat cerita, ilmu si neneknya itu dicabut, dan akhirnya si nenek itu benar-benar meninggal dunia gitu. Dan akhirnya waktu itu dikuburkan guys. Setelah nenek itu dikuburkan, ceritanya bukan berakhir sampai di situ aja, tapi berlanjut ya. Dipercaya bahwa arwah nenek itu gentayangan kembali ke rumahnya, mengetok pintu dan mencari makanan. Bayang gak sih ngetok pintu malam-malam kayak gitu terus mau cari makan? Nah, tapi pada saat dia mengetok pintu dan meneror keluarganya sendiri untuk mencari makan itu, tentu saja memang nggak ada sosok yang terlihat gitu ya, karena memang sebenarnya itu hanya kayak teror atau ruhnya yang gentayangan seperti itu. Dan kemudian setelah dilakukan ritual, beberapa orang pintar yang mungkin ingin menyelesaikan persoalan si nenek ini akhirnya datang ke kuburannya pada saat itu membawa toples, kayak semacam toples kosong gitu guys. Nah, ditunggu tuh di malam hari beberapa warga dan juga orang pintar di situ
ketika kuburannya si nenek itu mengeluarkan asap seperti itu, toples yang memang sudah mereka sediakan itu langsung ditutup sama mereka di kuburan nenek itu, di tempat asapnya itu keluar. Nah, setelah asapnya itu masuk ke dalam toples, kemudian toples itu ditutup, dan kalian tahu nggak, ibuku bilang bahwa di dalam toples itu seperti binatang apa ya, kayak ada binatang melata gitu loh, loncat-loncat kayak gitu, kayak laba-laba gitu. Kalian mikirnya itu apa guys? Jadi ada asap keluaran di kuburan nenek itu yang sebelumnya neneknya itu gentayangan, gitu dimasukkan dalam toples, ditutup, dan seperti kayak binatang melata, kayak laba-laba yang loncat-loncat di dalam toples itu. Walau bisa ya, ini cerita dari ibuku sendiri, dan ibuku pada saat itu menyaksikan sendiri cerita itu. Jadi bukan katanya-katanya, tapi memang di zaman ibuku itu di sebuah desanya tempat ibuku tinggal waktu pada saat itu guys. Serem banget. Dan setelah itu toples itu ditutup, ya udah gitu, si neneknya udah nggak gentayangan lagi. Itu aku ingat banget cerita ibuku itu di malam hari, dan kami semua ketakutan mendengarnya. Karena memang ibuku tuh jago banget kalau sudah cerita soal horor ke anak-anaknya, dan anak-anaknya nggak bisa tidur guys setelah mendengarkan cerita horor ibuku itu. Lanjut ke cerita horor kedua dari aku sendiri. Banyak sih sebenarnya cerita-cerita horor, terutama mimpi ya, mimpi yang aku alami. Karena memang aku sendiri bukan orang yang peka seperti kakakku ataupun ibuku yang biasa. Kalau ibuku itu kayak punya indera keenam, bisa melihat mereka kayak gitu. Kalau kakakku itu bisa melihat mereka itu di momen-momen tertentu ketika kakakku diganggu aja kayak gitu. Jadi bukan yang anak indigo bisa ngelihat kayak gitu, bukan. Tapi kakakku tuh karena memang suka diganggu aja gitu, jadi suka bisa lihat. Tapi kalau ibuku dia bisa lihat. Nah seperti itu. Jadi ini ceritanya lumayan epic sih kalau menurut aku. Suatu sore aku tertidur di kamar dan aku bermimpi aku dikejar sama orang yang orang-orangnya itu kayak orang-orang keterbelakangan mental itu guys. Dia itu ngejar aku, dan bajunya itu kayak orang-orangan sawah gitu loh, lusuh, lecek, dia pakai celana 3/4 seperti itu gitu. Dan dia itu ngejar aku. Pada saat dia ngejar aku itu aku takutan banget kan. Pokoknya serem banget lah. Dia ngejar aku itu sampai aku tuh lari-lari, loncat tembok dan lain sebagainya, karena sudah mau deket, dan aku tuh hampir ketangkap guys, dikejar sama laki-laki yang kayak orang-orangan sawah itu. Walaupun dia larinya itu kayak terpincang-pincang, tapi larinya itu laju banget, dan aku saat itu ketakutan banget. Aku ingat banget itu mimpinya sore-sore, dan sebelum ketangkep aku tuh dibangunin sama kawanku, dah bangun dah gitu. Dan dia ngebangunin aku itu karena dia ngelihat tanganku tuh merinding semua gitu. Jadi kayak merinding semua gitu. Kenapa kamu tidur kok merinding? Dia bilang kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, ini nyata banget guys, gila. Ini kalau nggak dibangunin temanku mungkin aku udah dapat tuh sama si orang-orangan sawah itu. Nggak tahu deh apa jadinya aku. Nah udah. Habis itu besok paginya aku tuh belum cerita sama ibuku. Jadi di teras rumah tuh kan aku sama ibuku lagi nyapu-nyapu kayak gitu. Aku duduk di kursi. Terus ibuku tuh bilang, "Dek," aku kan dipanggil Dek gitu ya. "Dek, tuh di pohon mangga tuh." Jadi pas ibuku nyapu kayak gitu, ibu tuh ngeliat kayak gini, pohon mangga gitu. "Dek, di pohon mangga tuh ada tuh orang tuh mau kenalan. Mau nggak katanya, mau nggak kenalan gitu kan." Nah, terus tuh ada tuh di situ tuh. Ya, ibu tuh ngomong kayak gitu. Terus, "Siapa Bu?" Aku bilang kayak gitu. "Yuk kenalan yuk," aku bilang, aku tantangin juga gitu kan. "Yuk kenalan yuk, mau dong, siapa dia?" Aku bilang kayak gitu. Terus kata ibuku tuh, "Dianya nggak mau," katanya. "Loh gimana sih mau kenalan tapi dia nggak mau?" Ya jadi posisinya itu kata ibuku ya, dia itu meluk batang pohon mangganya, terus nih Endah mau kenalan, terus dia bilang kayak gini. Terus ya, jadi ibuku tuh mencontohkan itu tuh, aku ketawa ngakak, wah lucu banget sih dia, masa dia kayak gini Bu? Iya dia kayak gini, dia nggak mau kayak gitu. Penasaran dong, aku tanya, "Bu orangnya kayak gimana?" Ya ampun, tahu nggak guys, yang dideskripsikan ibuku itu benar-benar sosok seperti yang ada di dalam mimpiku kemarin sore. Jadi ibuku bilang dia orangnya kayak keterbelakangan mental, bajunya lusuh jelek banget, dan dia pakai celana 3/4 robek-robek. Sama banget, persis. Kira-kira apakah itu yang mengejarku di mimpiku itu, yang temenku bangunin yang katanya aku merinding?
kok kamu tidur merinding sih kayak gitu. Aku nggak bisa lupa mimpi itu ya guys, dan aku nggak bisa ngelupain cerita ibuku yang mendeskripsikan sosok yang ada di pohon mangga itu. Nggak tahu ya walau alam ya benar apa enggaknya. Kalian pernah nggak punya pengalaman serupa seperti aku? Bisa komen di bawah ya, ceritakan cerita kalian. Oke, cerita berikutnya dari kakakku ya, kakakku yang aku bilang sensitif tadi. Walaupun dia bukan anak indigo, tapi dia untuk waktu-waktu tertentu, saat-saat tertentu dia sering diganggu, tuh dia bisa ngeliat tuh. Kita sebut saja namanya Kak C ya. Hai Kak C. Jadi Kak C ini memang dari dulu, dari zaman kita kecil-kecil, dia itu memang suka bangunin aku karena dia itu ketakutan karena habis ngeliat sesuatu gitu. Jadi akulah orang yang biasa dibangunin sama dia untuk nemenin dia karena dia nggak bisa tidur lagi dan dia ketakutan. Nah, aku ingat banget beberapa momen seperti itu, dia sering bangunin aku untuk begadang sama dia karena dia nggak berani tidur lagi karena dia habis diganggu. Oke, setelah kami dewasa dan besar seperti ini, beberapa tahun yang lalu ceritanya aku nginap di tempat dia gitu kan. Dan pada saat itu kami lagi asik-asiknya membuat kerajinan tangan flanel, bikin bikin apa ya, pokoknya bikin kayak bentuk-bentuk binatang dari kain flanel, dipotong-potong kayak gitu. Saking candunya bikin flanel, kita tuh sampai begadang sampai ke tengah malam gitu untuk bikin kerajinan itu gitu. Karena kita begadang gitu kan sampai lewat jam 11, jam 12 malam kayak gitu. Sambil bikin-bikin itu di ruang tamu, aku kebelet pipis dong, aku mau pipis. Terus aku ke WC-nya yang deket aja sih sama ruang tamu, nggak terlalu jauh. Pada saat aku ke WC, kok hawanya berubah gitu ya. Lalu aku masuk ke WC, kok semakin serem gitu, semakin aneh kayak gitu suasananya. Ya udah aku pipis dong, sudah selesai sampai sana. Terus pas di pintu mau menuju ke ruang tamu, pas buka korden aku bilang kayak gini, Kak C, kok pada saat aku kayak gitu, Kak C itu kayaknya tahu gitu aku nih bakal ngomong apa gitu ya. Terus dia bilang, stop, jangan ngomong, diam, jangan ngomong. Jadi dia tuh kayak marah gitu loh. Aku kaget dong, dia kok shock gitu. Tapi kayaknya sama sih pikiran kita berdua gitu. Ya udah, nggak kita bahas tuh apa yang terjadi padaku, dan stop, Kak C juga marah-marah gitu. Aku jangan ngomong katanya. Itu juga ada dalam pikiran dia. Akhirnya kita bikin flanel lagi gitu kan. Dan ternyata malamnya itu kita tidur gitu kan. Aku tidur di samping Kak C. Dan di saat malam tidur itu Kak C itu terbangun, dan sosok yang aku rasakan di rumahnya itu menemui dia, dan sepertinya mau say goodbye gitu loh sama dia, sama Kak C itu. Sosoknya itu seperti kuntilanak berambut gimbal panjang dengan baju putihnya guys, dan dia kayaknya marah karena sudah jadi bahan obrolan aku dan Kak C di dalam hati. Dia tuh kayaknya marah gitu, kayak nggak suka gitu. Dan Kak C lagi-lagi ngelihat sosok itu gitu loh, lagi-lagi dikasih lihat sama sosok yang sama sekali nggak pernah mau ia lihat sebenarnya, seperti itu. Jadi setelah besok paginya barulah kami cerita bahwa apa yang aku rasakan itu hawanya benar-benar nggak enak, dan aku tuh merasa seperti ada sesuatu di dapurnya gitu, di WC-nya itu ada sesuatu di dapurnya gitu. Dan ternyata dari pengakuan Kak C, dia pun beberapa kali pipis atau masuk ke kamar mandinya itu pada saat itu nggak nyalain lampu kamar mandi gitu kan, dan itu tuh seperti kayak ada sapu ijuk kena badannya kayak gitu loh, kayak rambut tapi keras, kayak sapu ijuk gitu loh kena badannya gitu. Kira-kira si rambut Mbak Kunti itu gitu kali ya, nggak tahu juga, who knows. Dan kemudian memang bukan hanya aku tapi Kak C itu juga merasakan hawa yang benar-benar nggak nyaman di rumahnya, terutama di dapur dan WC-nya itu gitu. Tapi setelah kejadian malam itu yang dia ditemukan sama Mbak Kunti itu yang marah itu, besoknya hawanya berubah guys. Jadi dia tuh kayak pergi gitu loh. Jadi hawanya tuh benar-benar nggak ada lagi yang serem, yang creepy, yang ngeganggu tuh nggak ada lagi. Ih kok bisa gitu ya? Kalian pernah gak sih ngerasakan di suatu tempat kalian gak bisa ngelihat, kalian bukan anak indigo tapi kalian merasakan di sini kok kayaknya nggak enak ya, ada sesuatu gitu ya? Pernah nggak merasakan itu? Kalau pernah kalian bisa komentar di kolom komentar ya, ceritakan aja. Kira-kira merasakan apa seperti yang aku rasakan nggak guys gitu ya? Jadi ya seperti itulah ceritanya.
Oh my god, aku paling nggak suka sih sebenarnya merasakan sesuatu yang di suatu tempat kayak gitu ada yang kok nggak enak ya, nggak enak. Aku paling nggak suka. Apalagi kalau misalnya aku sendirian karena aku penakut guys. Apakah kalian juga penakut sama seperti aku? Ceritakan ya. Oke, cerita terakhir datang dari teman aku di tempat aku bekerja. Jadi beberapa teman aku ini memang sensitif ya. Seperti teman aku dia itu kan memang tugasnya bersih-bersih di tempat kantorku itu gitu. Jadi suatu malam kita tuh ada event off air dan mengharuskan kita tuh suka lembur gitu di kantor itu, bahkan sampai jam 11 malam, jam 12 malam baru pulang. Nah, pada saat kita pulang bareng, tapi tetap ada temanku, ini radio kan, kantorku ini kan radio. Jadi ada temanku itu yang siaran sampai jam 12 malam berdua di dalam studio. Dan pada jam 11 malam itu kami pulang semua kecuali yang siaran tadi gitu kan, temanku si A dan B ini. Nah, si Y, temanku yang sensitif ini, dia itu pulang bareng teman-temanku yang cowok lainnya gitu, jam 11 malam turun tangga gitu kan, pulang. Terus ntar ya katanya, tasku ketinggalan, jadi dia balik lagi. Nah, teman-temanku itu pada ninggalin dia dong kayak gitu. Si Y ini balik lagi ke atas untuk ngambil tasnya. Nah, pada saat dia turun tangga sendirian dong karena yang lain udah pulang. Pada saat dia turun tangga, dia itu ngeliat mbak-mbak itu lagi duduk jadi kayak ada pagar dari semen kayak gitu yang biasanya menghadap tangga, yang biasa untuk teman-teman biasa naruh helm atau duduk kayak gitu. Pas persis menghadap tangga naik. Mbak-mbaknya itu duduk, terus temanku ya ini nanya, "Loh Mbak, ngapain malam-malam di sini? Lagi nungguin siapa?" kayak gitu. "Lagi nungguin temen," katanya kayak gitu. "Oh, lagi nungguin temen." Pikirnya lagi nungguin temen yang lagi siaran kayak gitu. Yaudah, pergilah dia nih kan, naik motor, jalan. Dan perkantoran tempat kantorku itu sepi banget dan jauh dari pemukiman. Dan di jalannya itu nggak ada lampu. Jalannya itu sepi dan nggak ada lampu. Bener-bener kalau misalnya kita naik motor itu kita bener-bener hanya mengandalkan lampu dari lampu motor kita, guys. Pada saat di jalan itu si Y ini mikir, "Loh, kok mbak-mbak malam-malam lagi nungguin teman? Kayaknya si A dan B nggak ada sih lagi nungguin, lagi ditunggu teman kayak gitu, kayaknya nggak mungkin deh." Terus dia itu baru nyadarnya adalah kok mbak-mbaknya itu rambut panjang dan pakai baju putih ya. Nah loh, di situ dia sadar bahwa itu bukan manusia. Aduh, ya ampun, bener-bener. Jadi pada saat si Y itu menceritakan ke kita tuh terheran-heran guys, karena dari pengakuan si A dan B, dia sama sekali lagi nggak nunggu temennya ataupun ditunggu seperti itu. Jadi siapakah yang dilihat Y di kantorku di bawah tangga itu dengan pakaian putih dan rambut panjangnya itu? Dan pada saat dia nyadar, pada saat lagi naik motor, dia nyadar kayak ngebatin gitu kan, siapa? Tapi kok rambutnya panjang ya dan bajunya putih. Di situ dia sadar bahwa itu bukan manusia guys. Dia langsung ngegas motornya itu. Untungnya nggak kenapa-napa ya di jalan ya. Selamat sampai di tujuan. Tapi dia pucet banget guys. Jadi dia itu sudah dapat jalan besar gitu baru lega dan dia pucet banget mukanya. Itu satu kejadian. 2 kejadian lagi si Y juga yang mengalami di kantorku itu. Suatu malam kita memang ada event lagi off air kayak gitu dan kita lembur. Aku dan temenku itu pulang jam 9 malam. Aku sama si E itu pulang jam 9 malam, digonceng sama si E, diantar sampai ke rumahku gitu. Nah, pada saat aku pulang itu ya udah aku pulang gitu kan. Nah, terus dari cerita si Y ini, sekitar jam setengah 11 malam dia tuh belum pulang si Y, temanku yang tadi gitu. Dia masih di kantor dan dia turun ke parkiran untuk ngecek daerah sekitar. Pas di parkiran motor itu, dia melihat temanku si E yang ngantar aku pulang tadi lagi ngerokok, duduk di atas motor gini, gitu kan. "Ngapain kok masih di sini? Nggak pulang? Kok nggak naik ke atas aja?" Dan si E-nya tuh diem aja, masih ngerokok dengan tatapan galaunya itu, kata si Y ya. Nah udah gitu kan, besoknya si Y ceritalah sama si E, ngapain tadi malam di bawah aja duduk di parkiran motor ngerokok, ngapain sih kayak gitu. "Hah, jam berapa?" "Jam setengah 11 malam lah kira-kira, kan aku belum pulang," kata si Y kayak gitu. "Loh, orang aku pulang sama Endah kok jam 9 malam?" Dia bilangnya gitu. "Aku nganterin Mbak Endah pulang jam 9 malam ke rumahnya." Hello.
Lagi-lagi siapa yang dilihatnya coba guys? Itulah ya, kantorku itu memang jauh dari pemukiman dan memang rada-rada seram sih kantorku itu, apalagi selain jauh dari pemukiman, di jalan-jalannya itu masih sepi dan juga belum banyak lampu-lampu. Wow, pokoknya rada-rada horor gitu guys. Siapa yang dilihatnya itu? Kalian punya pengalaman yang sama nggak dengan ceritaku ini? Kayaknya itu dulu cerita horor, sedikit cerita horor dari aku. Kayaknya nggak serem ya, karena aku ceritakannya sambil ketawa-ketawa juga gitu kan. Maklum lah guys, aku lagi sendirian juga di sini dan aku rada takut. Apalagi ini hari Jumat. Untungnya aku filmingnya siang-siang. Ya udah sampai di sini dulu. Sampai ketemu di cerita Endasari berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya video ini. Support video aku guys. Terima kasih. Dadah. Hai, selamat datang di Cerita Endasari. Kali ini Anda akan bercerita tentang Hai, selamat datang di Cerita Endasari. Kali ini Anda akan bercerita tentang cerita-cerita horor. Kalian pasti suka? Kayaknya pas nih di channel YouTubeku.